Baiklah, kami akan mempresentasikan mengenai penelitian kausal komparatif yang beranggotakan yakni Abdul Aziz, Chandra Ramadan, Febri Firdaus, dan Kiamul Fajri. Baiklah, untuk bagian pertama dari materi ini yaitu tentang teori penelitian kausal komparatif. Di mana untuk pengertiannya sendiri, banyak para ahli yang telah mengemukakan pendapat-pendapatnya untuk pengertian tentang penelitian kausal komparatif. Seperti yang disampaikan oleh Kerlinger dalam MZIR, ia menyebutkan bahwa penelitian kausal komparatif itu disebut juga penelitian ex post facto, yaitu penyelidikan empiris yang sistematis di mana peneliti tidak mengendalikan variabel bebas secara langsung karena keberadaan dari variabel tersebut telah terjadi. Berikut Nasir pun mengemukakan penelitian komparatif merupakan jenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Masih banyak lagi para ahli yang mengemukakan pendapatnya, namun kita simpulkan dari beberapa pendapat para ahli bahwasanya penelitian kausal komparatif itu adalah merupakan penelitian yang menyelidiki faktor-faktor penyebab, faktor variabel terikat dari akibat variabel bebas yang telah terjadi. Selanjutnya yaitu contoh dari berbagai jenis penelitian kausal komparatif. Terdapat 3 tipe contoh penelitian kausal komparatif, yaitu tipe pertama eksplorasi akibat, tipe kedua eksplorasi penyebab, serta tipe ketiga yaitu eksplorasi dampak. Dimana untuk yang tipe pertama eksplorasi akibat disebabkan oleh keanggotaan dalam kelompok tertentu. Pertanyaannya, apakah ada perbedaan kemampuan yang disebabkan oleh gender? Hipotesis penelitiannya, wanita memiliki kemampuan linguistik yang lebih besar daripada laki-laki. Untuk tipe 2, yaitu eksplorasi penyebab, keanggotaan kelompok. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan individu untuk bergabung dalam geng? Atau penelitian hipotesisnya, individu yang menjadi anggota geng memiliki kepribadian lebih agresif daripada individu yang bukan geng. Untuk tipe ketiga, eksplorasi dampak, itu bergantung pada variabel. Dari intervensi pertanyaan, bagaimana siswa yang diajarkan dengan metode inquiry bereaksi terhadap propaganda. Penelitian hipotesis, siswa yang diajarkan dengan metode inquiry yang lebih kritis terhadap propaganda daripada mereka yang diajarkan dengan metode ceramah. Itu tadi tipe-tipe atau contoh jenis penelitian kausal komparatif. Mungkin untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah desain penelitian kausal komparatif. Jenis instrumen yang dapat digunakan dalam penelitian kausal komparatif meliputi tes prestasi, kuesioner, jadwal wawancara, sikap tindakan, dan pengamatan. Nah, adapun menurut Guy dalam Edzmer tahun 2010, desain dasar penelitian kausal komparatif adalah sangat sederhana dan walaupun variabel bebas tidak dimanipulasi, ada prosedur kontrol yang dapat diterapkan. Studi kausal komparatif juga melibatkan variasi teknik statistik yang luas. Selanjutnya, perhatikan pada tabel. Ada kasus A dan kasus atau kasus B. Nah, untuk kasus A, misalkan ada suatu kasus yang akan diteliti, sebut aja kasus A. Nah, dalam penelitian kausal komparatif ada kelompok eksperimen atau disimbolkan dengan E dan kelompok kontrol yang disimbolkan dengan K. Selanjutnya variabel bebas X. Nah, dengan variabel terikat yang dilambangkan dengan 0. Jadi unsur-unsur tersebut harus ada dalam penelitian kausal komparatif. Atau juga bisa dalam bentuk misalkan kasus B dengan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dengan variabel bebas X1
dan variabel bebas X2 dan variabel terikat 0. 0 di sini hanya permisalan sebagai variabel terikat ya, bukan sebagai angka. Di sini ada 3 butir penting bagi seorang peneliti yang melakukan penelitian kausal komparatif dalam menginterpretasikan koefisien korelasi. Menurut Sukardi pada tahun 2008, antara lain, koefisien merupakan angka sampel dan tidak perlu diinterpretasikan dari harga koefisien, yaitu +1, 0, dan -1. Terus yang kedua, koefisien tidak perlu diartikan menunjukkan hubungan sebab akibat antara dua faktor. Yang ketiga, koefisien korelasi tidak perlu diartikan secara absolut. Selanjutnya yaitu prosedur kontrol penelitian kausal komparatif. Menurut Guy dan Esmir pada tahun 2010 menyatakan bahwa kekurangan randomisasi, manipulasi, dan kontrol yang menjadi karakteristik dari studi eksperimen merupakan kelemahan dari penelitian kausal komparatif. Nah, pada penelitian kausal komparatif, randomisasi sangat kurang. Jadi randomisasi secara baik tidak dapat dilakukan pada penelitian kausal komparatif sebab kelas eksperimen ataupun kelas kontrol telah ada sebelumnya. Jadi tidak dilakukan randomisasi secara baik. Hanya dilakukan perbedaan perlakuan pada dua kelompok yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya juga maksudnya perlakuan variabel bebas yang telah diterima atau terjadi juga merupakan kendala dari penelitian kausal komparatif itu sendiri, sebab variabel bebas yang akan diteliti mungkin sudah diterima pada kelompok yang akan diteliti sebelumnya gitu. Metode penelitian kausal komparatif. Yang pertama, prosedur penelitian kausal komparatif, yaitu menurut Emzir, penelitian kausal komparatif dilakukan dalam 5 tahap, yakni merumuskan masalah, menentukan kelompok yang memiliki karakteristik yang ingin diteliti, pemilihan kelompok pembanding, pengumpulan data, dan analisis data. Analisis data dimulai dengan analisis statistik deskriptif, menghitung rata-rata dan simpangan baku. Selanjutnya dilakukan analisis yang lebih mendalam dengan statistik inferensial. Yang pertama menggunakan t-test untuk melihat rata-rata pada kedua kelompok. Yang kedua menggunakan ANAVA untuk melihat perbedaan rata-rata untuk 3 kelompok atau lebih. Selanjutnya menggunakan square test atau chi kuadrat untuk membandingkan frekuensi kelompok jika peristiwa muncul lebih sering dalam satu kelompok. Langkah-langkahnya yang harus dilakukan dalam penelitian kausal komparatif meliputi definisi masalah, lakukan studi pustaka, rumuskan hipotesis, rumuskan asumsi-asumsi yang mendasari hipotesis-hipotesis itu, serta prosedur-prosedur yang akan digunakan, rancang cara pendekatannya agar kita lebih mudah ya, validasi teknik untuk mengumpulkan data ini, dan interpretasikan hasilnya dalam cara yang jelas dan cermat, kumpulkan dan analisis data lalu susun laporannya. Penelitian kausal komparatif yang sering dilakukan alasan-alasan berikut. Yang pertama, data mungkin sudah ada atau sudah terjadi. Penelitian kausal komparatif memungkinkan penyelidikan variabel yang tidak dapat atau tidak boleh diteliti secara eksperimental. Penulisan kausal komparatif melengkapi petunjuk awal untuk studi eksperimental. Penelitian kausal komparatif lebih mudah daripada penelitian eksperimental. Berikut bisa dilihat tata caranya ya, urutannya ya: populasi, sampel, variabel bebas, variabel terikat, pengambilan data, lalu pengambilan sampel, proses pengolahan data, dan kesimpulan. C. Contoh penelitian kausal komparatif. Judul: The Effect of Self-Efficacy, Gender Habits of Mind to Cognitive Learning Outcomes of High School Students on Biology Subject, Indonesia. Tujuan:
Untuk mengetahui pengaruh potensi DIHI, jenis kelamin, dan kebiasaan berpikir terhadap hasil belajar kognitif siswa SMA pada mata pelajaran biologi. Variabel terikat. Hasil belajar kognitif siswa, variabel bebas, potensi DIHI, jenis kelamin, dan kebiasaan berpikir. Metode 1. Subjek penelitian. Siswa kelas 11 MIPA SMA Bina Nusantara, Jakarta Timur tahun akademik 2016-2017. 2. Pengambilan sampel, purposive sampling and random sampling. 3. Instrumen, kuesioner, analisis data, ANOVA. D. Kelebihan dan kekurangan penelitian kausal komparatif. Kelebihan penelitian kausal komparatif. 1. Metode kausal komparatif adalah suatu penelitian yang baik untuk berbagai keadaan kalau metode yang lebih kuat, yaitu metode eksperimental. 2. Studi kausal komparatif menghasilkan informasi yang sangat berguna mengenai sifat-sifat gejala yang dipersoalkan, apa sejalan dengan apa, dalam kondisi apa, pada perurutan dan pola yang bagaimana, dan sejenis dengan itu. 3. Perbaikan-perbaikan dalam hal teknik, metode statistik, dan rancangan dengan kontrol parsial pada akhir-akhir ini membuat studi kausal komparatif itu lebih dapat dipertanggungjawabkan. Kekurangan penelitian kausal komparatif. 1. Setiap rancangan ex post facto adalah tidak adanya kontrol terhadap variabel bebas. 2. Sulit untuk memperoleh kepastian bahwa faktor-faktor penyebab yang relevan telah benar-benar tercakup dalam kelompok faktor-faktor yang sedang diselidiki. 3. Kenyataan bahwa faktor penyebab bukanlah faktor tunggal, melainkan kombinasi dan interaksi antara berbagai faktor dalam kondisi tertentu untuk menghasilkan efek yang disaksikan, menyebabkan masalah menjadi sangat kompleks. 4. Suatu gejala mungkin tidak hanya merupakan akibat dari sebab-sebab ganda, tetapi dapat pula disebabkan oleh suatu sebab pada kejadian tertentu dan oleh lain sebab pada kejadian lain. 5. Apabila saling berhubung antara dua variabel telah diketemukan, mungkin sulit untuk menemukan mana yang sebab dan mana yang akibat. 6. Kenyataan bahwa dua atau lebih faktor saling berhubungan tidaklah selalu memberi implikasi pada hubungan sebab akibat. Kenyataan itu mungkin hanyalah karena faktor-faktor tersebut berkaitan dengan faktor lain yang tidak diketahui atau tidak terobservasi. 7. Menggolong-golongkan subjek ke dalam kategori dikotomi, misalnya golongan pandai dan golongan bodoh. 8. Studi komparatif dalam situasi alami tidak memungkinkan pemilihan subjek secara terkontrol, menempatkan kelompok yang telah ada yang mempunyai kesamaan dalam berbagai hal sulit dalam hal dihadapkannya kepada variabel bebas adalah sangat sulit. Sekian dari saya, terima kasih.